Halo dan selamat datang di video hama, penyakit, dan gulma pada tumbuhan oleh kelompok A8 yang beranggotakan Rambu Renita Kanaya Lamba Awang, Reisha Lutfiana, Secha Nugrahini, dan Syafira Zahra Salsabila yang mengambil lokasi di Hutan Biologi, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada. Yang pertama adalah puru atau gal dengan inang jambu bol atau Syzygium malacense dengan penyebab serangga dari ordo Hemiptera. Seperti yang dapat dilihat pada video, gejala atau tanda dari puru adalah terdapat bintil pada daun, lalu kemudian daun perlahan layu dan mengering. Puru atau gal meskipun tidak membunuh pohon, namun dapat melemahkan pohon dan menyebabkan daun rontok lebih awal. Pencegahannya dengan menghindari pola tanam yang monokultur. Cara pengendalian dari puru atau gal adalah dengan menggunakan musuh alami atau dengan memangkas bagian tajuk yang terinfeksi. Yang kedua, terdapat gulma liana dengan inang Pterygota alata. Liana merupakan jenis gulma yang hidup menjalar di permukaan tanah, kemudian merambat ke batang sampai tajuk untuk mendapatkan cahaya. Biji liana biasanya disukai oleh burung dan kelelawar, sehingga dapat dengan mudah menyebar. Liana tidak menyerap nutrisi dari pohon inang, melainkan bersaing dengan pohon inang dalam mengambil air dan nutrisi. Akar-akar liana menempel pada pohon inang dan menyerap air yang mengalir pada batang sebagai bentuk steam flow. Ketika tidak mencengkeram pohon inang dengan sangat kuat, liana dapat menjadi tameng saat terjadi hujan badai. Akan tetapi, ketika mencengkeram pohon inang dengan sangat kuat, liana dapat merusak serta mempengaruhi proses pertumbuhan pohon inang. Selain itu, keberadaan liana di pohon inang juga dapat menghalangi cahaya yang masuk sehingga menyebabkan batang lembab dan mudah keropos. Liana dapat mengganggu hingga menyerang pertahanan inangnya dengan cepat. Selain itu, liana juga dapat menutup batang pohon inang sehingga tidak dapat terlihat. Pencegahan gulma liana dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala. Sementara itu, pengendalian dilakukan dengan 3 cara, yaitu mekanis, biologis, dan kimia. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan pemangkasan dan pencabutan gulma liana secara manual. Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan musuh alami. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan pemberian herbisida. Selanjutnya, terdapat gulma epifit paku tanduk rusa atau Platycerium dengan inang Mangifera indica. Paku tanduk rusa adalah sekelompok tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam genus Platycerium. Tumbuhan tanduk rusa ini menempel atau epifit pada pohon inangnya. Namun, dalam hal ini tumbuhan tanduk rusa bukanlah termasuk bersifat parasit. Hal ini karena sifatnya yang tidak merugikan pohon inangnya. Tumbuhan paku ini tumbuh liar di berbagai penjuru daerah tropika dan subtropika. Habitat asli paku tanduk rusa adalah hutan, terutama hutan hujan tropis seperti di Indonesia. Paku tanduk rusa biasa tumbuh pada cabang-cabang pohon besar dengan kondisi ternaungi
hingga 60% cahaya. Pengendalian dari gulma epifit paku tanduk rusa adalah dengan 3 cara. Pertama, cara mekanis dengan pembabatan. Lalu, cara biologis dengan menggunakan organisme lain. Dan yang ketiga, kimia dengan menggunakan herbisida. Selanjutnya adalah gulma daun sisik naga atau Pyrosia piloceluloides dengan inang Mangifera indica. Sisik naga adalah tanaman yang ditemukan di seluruh daerah Asia tropis. Sisik naga merupakan tumbuhan epifit dan bukan parasit karena dia dapat membuat makanannya sendiri. Sisik naga merupakan salah satu dari beberapa jenis tumbuhan paku epifit. Tumbuhan ini biasanya dijumpai di tempat-tempat berelevasi rendah sampai tinggi. Berbeda dengan parasit, epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya, maupun dari hara yang disediakan tumbuhan lain. Air diperolehnya dari hujan, embun, atau uap air. Hara mineral diperolehnya dari debu atau hasil dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Meskipun tidak mengambil hara dari tumbuhan inangnya, epifit dapat menjadi pesaing terhadap ketersediaan cahaya. Akar-akar epifit terkadang juga menutupi dan menembus batang pohon yang ditumpangi, sehingga merusak keseimbangan fisiologi tumbuhan inang. Pengendalian dari gulma daun sisik naga adalah dengan cara mekanis melalui pembabatan, lalu biologis dengan menggunakan organisme lain, dan kimia dengan menggunakan herbisida. But there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming and thank you for trying to do anything to make me smile.